Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 981-985. Ini tidak bagus, ketiga pangeran datang. Ekspresi si Yulei menjadi serius saat melihat ke kejauhan. Zhao Feng, Tetua Ying memanggil. Zhao Feng adalah orang terkuat di tim pangeran ke-9. Saat ini, dia berhasil menghentikan lebih dari belasan kaisar dan calon penguasa suci. Tetua Ying percaya bahwa Zhao Feng harusnya memiliki kekuatan untuk mengalahkan ketiga pangeran tersebut. Weng, pangeran ke-9 perlahan melangkah maju dan stempel putra mahkota palsu di tangannya mulai berkedip. Tiga pangeran yang menjadi musuhnya adalah Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Di antara mereka, kekuatan pangeran kedua yang paling dekat dengan pangeran ke-9. Namun, semuanya akan sangat berbeda jika para pangeran tersebut menggunakan warisan naga agungnya. Tiga pangeran akan dapat meningkatkan kekuatan pertempuran mereka ke tingkatan calon penguasa suci atau bahkan lebih tinggi lagi. Untungnya, ketiga pangeran itu tidak mengumpulkan banyak warisan naga agung. Dalam dunia kecil petir angin Zhao Feng, kau mencuri dari kami. Kau benar-benar tercela. Zhao Feng, tidak masalah jika kau menjebak kami. Kau telah kalah. Kekuatan pertempuran tiga pangeran akan sangat dekat dengan level penguasa suci begitu mereka menggunakan warisan naga agungnya. Lebih dari belasan orang yang ditangkap oleh Zhao Feng merasakan bahwa ketiga pangeran memasuki medan perang dan merasa sangat gembira. Hehe, karena aku sudah mendapatkan giok nagamu dan tidak ada dari kalian yang ingin pergi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Zhao Feng tiba-tiba tertawa dengan dingin. Wosh, sebuah nyala api seperti kaca menyebar di seluruh tubuh Zhao Feng, seolah-olah dia sedang mandi dalam kobaran api. Ia tampak seperti penguasa iblis yang berapi-api dengan tambahan kekuatan dari tubuh petir sucinya. Ini adalah kekuatan garis keturunan matahari iblis darah. Mata-mata itu memang benar, Zhao Feng benar-benar memiliki garis keturunan matahari iblis darah dari keluarga Tai. Semuanya, ulur waktu Zhao Feng dan tunggu sampai tiga pangeran tiba di sini. Sementara para pesilat ahli yang terjebak di dalam dunia kecil Zhao Feng agak terkejut, menaklukkan kota peninggalan surgawi adalah hal yang paling penting saat ini. Mereka telah berhasil memaksa keluar dari lilitan benang sari impian dan melarikan diri dari ilusi sejak beberapa saat yang lalu. Alasan mereka tetap tinggal di dalam dunia kecil Zhao Feng adalah karena melihat ketiga pangeran memasuki pertempuran. Semua pesilat ahli siap untuk bekerja sama. Asalkan mereka bisa menghentikan Zhao Feng, ketiga pangeran akan tiba dan bisa mengambil alih kota peninggalan surgawi. Boom! Dengan pelepasan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang bersifat eksplosif, sosok Zhao Feng pun menghilang dengan cepat. Awas! Seorang calon penguasa suci bisa merasakan posisi Zhao Feng dan segera berteriak. Detik berikutnya, di tengah ledakan api dan petir yang mengguncangkan langit, tubuh seorang kaisar dalam kelompok itu hancur berkeping-keping oleh pukulan dari Zhao Feng. Musuh menjadi terdiam ketika melihat Zhao Feng langsung membunuh kaisar di tahap puncak. Mereka sudah menduga bahwa kekuatan Zhao Feng telah mencapai level penguasa suci. Namun bahkan beberapa penguasa suci yang sebenarnya pun tidak akan secepat dia. Cepat, hentikan dia, Sue Yuan meraung saat tubuhnya bergetar. Yang lain segera pulih dari rasa syoknya dan segera mengedarkan Yuan sejati mereka untuk memblokir serangan Zhao Feng. Mereka tidak bisa membiarkan Zhao Feng mengandalkan kecepatannya dan perlahan-lahan menghabisi mereka satu persatu. Boom! Dengan ledakan lainnya, Zhao Feng meninggalkan gelombang api dan petir saat ia berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke arah kelompok yang memiliki lebih sedikit orang. Bam! Seorang kaisar mengedarkan Yuan sejatinya dan membentuk tameng penghalang defensif ketika melihat Zhao Feng mendekat. Namun dia masih dihancurkan oleh kekuatan tubuh petir suci Zhao Feng dan tubuhnya pun meledak. Yuan sejati Zhao Feng diperkuat di dalam dunia kecil petir angin. Kecepatan dan kekuatannya bisa dilepaskan sepenuhnya. Jika sekelompok orang ini telah menghancurkan dunia kecil Zhao Feng terlebih dahulu, mereka mungkin dapat menyebabkan beberapa masalah bagi Zhao Feng. Namun situasinya saat ini berada di bawah kendali Zhao Feng. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk keluar dari dunia kecil Zhao Feng. Kaisar lain dengan mudah dihancurkan menjadi berkeping-keping oleh Zhao Feng. Jantung teman maupun musuh pun sama-sama bergetar. Bagus, asalkan Zhao Feng bisa menghabisi mereka, kita masih punya harapan, suara Tetua Ying terdengar tenang. Di sisi lain, musuh yang sedang bertarung melawan kera emas penyangga langit dan anggota tim pangeran ke-9 lainnya bergetar. Zhao Feng membunuh kaisar semudah membunuh ayam.
Musuh hanya bisa menaruh harapan pada 3 pangeran. Zhao Feng, berhenti. 3 pangeran yang sedang bergegas mendekat melihat adegan tersebut dan meraung. Sekelompok orang-orang bodoh. Pangeran kelima mengutuk. Kelompok orang-orang yang berada di dunia kecil Zhao Feng berpikir bahwa Zhao Feng tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Namun sekarang mereka sedang dibantai. Jika sejak awal mereka menyerang dunia kecil Zhao Feng dengan kekuatan penuh, semuanya akan baik-baik saja. Ayo kita hancurkan dunia kecil Zhao Feng terlebih dahulu. Ekspresi pangeran kedua terlihat suram. Mereka tidak bisa membiarkan Zhao Feng membunuh anggota mereka lagi. 2 pangeran lainnya menganggukkan kepalanya dan mereka semua menghunus pedangnya sambil mengedarkan yuan sejatinya. Seekor naga yang terbuat dari cahaya pun melesat ke udara. Bahaya, ketiga pangeran ingin menghancurkan dunia kecil Zhao Feng. Ekspresi Tetua Ying sedikit berubah. Tetua Ying saat ini sedang bertarung melawan seorang calon penguasa suci dan tidak bisa membantunya. Akan buruk jadinya jika dunia kecil Zhao Feng dihancurkan. Hati si Yulei menjadi berat. Saat ini, dia juga sedang memblokir banyak serangan untuk anggota lainnya. Tidak ada banyak orang di tim Pangeran ke-9 yang bisa bertarung. Jika bukan karena 3 kera emas pengguncang langit yang menghentikan beberapa musuh-musuhnya, mereka sudah sejak lama akan kalah dalam pertempuran ini. Zhao Feng menatap ketiga pangeran tersebut lalu melambaikan tangan kirinya. 8 lebah berukuran sekepalan tangan pun muncul. Mereka memancarkan aura mengerikan dan langsung terbang ke arah 3 pangeran yang baru saja akan menyerang. Bahaya, itu adalah lebah penyengat 5 racun. Mundur, seru pangeran kedua. Ketiga pangeran itu langsung menyerah untuk menyerang dan mulai mundur. Mereka sedikit mengetahui sejarah lebah penyengat 5 racun. Boom, boom, boom. 8 raja lebah di tahap puncak tersebut pun menghancurkan dirinya sendiri saat ketiga pangeran mundur. Meskipun hanya gelombang kejutnya saja yang mencapai 3 pangeran, aksi bunuh diri raja-raja lebah tersebut mampu mengancam kaisar secara kritis. Penghancuran diri 8 raja lebah sekaligus pasti memiliki efek besar pada 3 pangeran. Ekspresi 3 pangeran terlihat jelek. Mereka kehilangan banyak warisan naga agung karena aksi bunuh diri dari lebah penyengat 5 racun. Zhao Feng, kerja bagus. Tetua Ying berseru. Zhao Feng menggunakan lebah penyengat 5 racun untuk memaksa 3 pangeran sedikit mundur. Hal itu memberi Zhao Feng waktu untuk menghabisi sisa musuh di dalam dunia kecilnya. Apa ini, pangeran kedua? Selamatkan kami. 3 pangeran dipaksa mundur oleh Zhao Feng. Para ahli yang terperangkap dalam dunia kecil Zhao Feng menunjukkan ekspresi keputusasaan ketika melihat kejadian tersebut. Zhao Feng masih menyembunyikan beberapa keahliannya. Sialan, sejak awal Zhao Feng bisa menggunakan lebah penyengat 5 racunnya untuk mengalahkan kita, seru seorang kaisar. Dia mungkin berpikir bahwa dia tidak perlu melakukannya. Seorang pesilat di tingkatan calon penguasa suci merasakan tubuhnya menjadi dingin. Mendengar ucapannya, jantung semua anggota lainnya pun bergetar dan mereka mulai gemetar. Memang benar, Zhao Feng sudah bisa memaksa mereka ke dalam kondisi putus asa seperti itu bahkan tanpa menggunakan lebah penyengat 5 racun tersebut. Boom, pada saat semua orang sedang terpana, tinju petir api merah Zhao Feng pun menelan 2 kaisar lainnya. Lari, aku tidak mau mati. Zhao Feng, jangan bunuh aku. Sue Yuan memohon pada Zhao Feng sambil bergerak mundur. Pada saat ini, 5 kaisar telah terbunuh oleh Zhao Feng. Bahkan jika mereka menghancurkan dunia kecil Zhao Feng sekarang, mereka tidak akan bisa menjadi lawannya. Mereka tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi dan semuanya melarikan diri ke arah ketiga pangeran dan berharap bahwa para pangeran bisa datang secepat mungkin dan menyelamatkan mereka. Zhao Feng mengepakkan sayap petir merahnya dan meninggalkan seberkas cahaya saat ia muncul langsung di depan semua orang dan menghalangi jalan mereka. Zhao Feng, tolong biarkan kami pergi. Kami tidak akan menyerang lagi. Kau sudah mengambil giok naga kami. Tolong biarkan kami pergi. Semua orang merasa putus asa. Mereka tidak bisa melarikan diri dari dunia kecil Zhao Feng. Zhao Feng adalah yang tercepat di dalam dunia kecilnya sendiri. Ditambah lagi dengan kekuatan fisiknya yang kuat, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. 3 pangeran, serahkan stempel putra mahkota palsu kalian atau aku akan memulai pembantaian. Zhao Feng memandang rendah semua orang dari atas seperti dewa badai dan petir. Hati ketiga pangeran pun menjadi lemas ketika mendengar ancaman Zhao Feng. Jika tadi Zhao Feng langsung membunuh semua pesilat ahlinya, maka yang disalahkan adalah Zhao Feng. Zhao Feng yang dengan kejam membunuh mereka dan menyinggung lebih dari belasan kelompok dan aliran di dinasti Gan yang agung. Namun, semuanya menjadi sangat berbeda begitu Zhao Feng mengatakan ancaman tersebut.
Jika ketiga pangeran menolak permintaan Zhao Feng dan kemudian Zhao Feng membunuh semua orang, ketiga pangeran itu akan menjadi orang yang disalahkan karena mereka bertiga ingin mempertahankan warisan naga agungnya sehingga membuat nyawa semua anggotanya menjadi tak terselamatkan. Huff, Zhao Feng, jangan berani-berani kau membunuh anggotaku. Ekspresi pangeran kedua tetap sama saat menyerang sambil meraung dengan marah. Dua pangeran lainnya merasa ragu sejenak. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ide saudara pangeran kedua itu bagus juga, pangeran kelima tersenyum tipis. Pangeran kedua menggunakan metodenya sendiri untuk menolak permintaan Zhao Feng. Jika Zhao Feng masih membunuh semua anggota mereka, itu bukan karena pangeran tidak ingin menyelamatkan mereka, namun karena mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukannya. Pangeran kelima dan ke-12 juga berteriak dan mengikuti pangeran kedua saat mereka menyerang Zhao Feng sekali lagi. Yuan sejati mengalir ke pedang mereka dan mereka bersiap-siap untuk menghancurkan dunia kecil Zhao Feng sekali lagi. Hehe, Zhao Feng melambaikan tangannya dan 8 lebah berbisa pun muncul sekali lagi. 8 lebah penyengat 5 racun langsung menyerbu ketiga pangeran tersebut. Salah satunya sedikit lebih besar dari yang lainnya dan memiliki warna yang lebih cerah. Itu adalah Kaisar Lebar. Boom, boom, boom. Ketiga pangeran itu kembali menjadi ketakutan lagi. Kekuatan penghancuran diri lebah penyengat 5 racun kali ini bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Pangeran ke-12 secara tidak sengaja menyentuh udara beracunnya dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia masih memiliki lebih banyak lebah penyengat 5 racun. Wajah pangeran kedua menjadi jelek, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Banyak pesilat ahli di medan perang merasakan hati mereka bergetar saat melihat Zhao Feng. Musuh yang masih berperang melawan Tetua Ying dan teman-temannya pun menjadi dipenuhi dengan ketakutan dan mereka perlahan-lahan kehilangan keinginan untuk bertarung. Keunggulan yang awalnya mereka miliki kini telah berbalik karena partisipasi Zhao Feng. Gerombolan hewan buasnya mulai mengubah gelombang setelah Zhao Feng mengambil kendalinya. 3 kera emas pengguncang langit dan garis keturunan baru mereka juga membantu tim pangeran ke-9 menahan banyak serangan pesilat ahli. Zhao Feng sendiri telah menjebak lebih dari belasan musuh dan menghentikan ketiga pangeran yang akan masuk sendirian. Jika ini terus berlanjut, pihak yang kalah pastinya adalah pihak ketiga pangeran. Orang-orang di 3 kota peninggalan surgawi lainnya juga tertegun ketika melihat pertempuran tersebut. Tim pangeran ke-7 yang tadinya bersiap-siap keluar dari kota tersebut kapan saja akhirnya tidak pernah terjadi. Ekspresi ketiga pangeran terlihat buruk. Mereka tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Keputusan yang harus mereka ambil sekarang sangat sulit. Jika mereka ingin memaksakan serangannya, mereka tidak bisa menang. Namun jika mereka ingin mundur, semua anggota yang disandera oleh Zhao Feng akan mati. Lagi pula, pangeran ke-7 masih bersembunyi di belakang mereka dengan kekuatan penuh. Bahkan jika ketiga pangeran itu harus membayar mahal dan entah bagaimana berhasil mengalahkan tim pangeran ke-9, mereka tidak akan mampu bertahan melawan serangan pangeran ke-7. Semua yang mereka lakukan saat ini pada akhirnya hanya akan membuka jalan bagi orang lain. Jika kalian bertiga tidak mau menyerahkan stempel putra mahkota palsu milik kalian, masih ada satu metode lain yang dapat menyelamatkan anggota kalian. Suara tanpa emosi Zhao Feng terdengar sekali lagi. Baik teman maupun musuh sama-sama tahu apa metode lain tersebut. Baiklah, aku mengaku kalah. Pangeran kedua menatap Zhao Feng dengan dingin. Ia lalu mengangkat stempel putra mahkota palsunya dan menuangkan kekuatan keinginannya ke dalamnya. Tidak peduli apapun yang mereka lakukan hari ini, mereka telah kalah. Namun, pangeran kedua tidak ingin menyia-nyiakan usahanya hanya untuk menguntungkan pangeran ke-7 dan tidak ingin memberikan warisan naga agung untuk Zhao Feng. Jika semua anggotanya mati di sini, maka kelompok kekuatan yang mendukungnya mungkin akan berubah pikiran. Saudara pangeran kedua, jangan terburu-buru. Ekspresi pangeran kelima menjadi terkejut. Dia juga tahu apa yang dimaksud Zhao Feng. Namun dia tidak bisa mengakui kekalahannya di depan begitu banyak orang. Dia tahu bahwa pangeran kedua adalah orang yang tidak mau mengambil risiko. Namun begitu pangeran kedua pergi, apa yang akan dilakukan pangeran kelima dan pangeran ke-12? Dengan demikian, pangeran kelima harus mencoba membujuk pangeran kedua. Pangeran kedua tidak peduli dengan pangeran kelima. Ia hanya mengirimkan sinyal untuk meminta bantuan dari stempel putra mahkota palsunya. Weng, sebuah struktur pengaturan yang mendalam dan rumit menyebar dari stempel putra mahkota palsu tersebut. Pada saat yang sama, cahaya berkilauan dari semua giok naga yang terhubung dengan stempel putra mahkota palsu milik pangeran kedua dan sebuah struktur lapisan mulai aktif. Pangeran kedua dan timnya pun langsung meninggalkan medan perang. Saudara pangeran kelima,
apa yang harus kita lakukan? Pangeran ke-12 tidak tahu apa yang harus dilakukannya setelah melihat pangeran kedua pergi. Ekspresi pangeran kelima terlihat seperti mayat hidup dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Di saat kedua pangeran sedang berpikir tentang apa yang harus dilakukannya, di dalam dunia kecil petir angin, karena pangeran yang kalian dukung tidak ingin menyelamatkan kalian, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak hormat. Suara Zhao Feng bergema di seluruh dunia kecil. Orang-orang yang masih hidup di dunia kecil langsung memperlihatkan ekspresi ketakutan dan jatuh ke tanah. Jangan bunuh aku, pangeran kelima, tolong selamatkan aku. Aku rela menyerahkan semua hartaku. Jangan bunuh aku. Jika kau membunuhku, Allah Pelindung Lautan tidak akan memaafkanmu. Boom, dunia kecil petir angin Zhao Feng tiba-tiba berkontraksi dan tekanan yang lebih kuat menyelimuti mereka yang masih ada di dalamnya. Kekuatan tak terbatas dari petir angin pun turun di dalam dunia kecil. Boom, sayap petir merah di punggung Zhao Feng berkibar saat ia mengambil nyawa orang-orang yang tersisa. Wosh, setelah menyelesaikannya, dunia kecil petir angin Zhao Feng lalu menghilang. Dia berdiri di atas tembok kota logam dan menampakkan senyumannya ketika melihat ke kejauhan. Anggota tim Pangeran ke-7 yang berjarak ratusan kilometer bergetar. Mereka akan pergi mengundang Pangeran ke-12 dan ke-5 untuk bekerja sama. Namun Zhao Feng langsung membunuh sekelompok kaisar dan calon penguasa suci anggota dari kedua pangeran tersebut. Dia membunuh mereka semua. Hati Jiang Hao bergetar. Zhao Feng tampaknya telah memperhitungkan kita sejak awal. Ekspresi cendekiawan berubah ketika memikirkan sesuatu. Bagaimana mungkin pangeran ke-7 tidak mempercayainya? Meskipun tindakan Zhao Feng memang mengejutkan mereka, cendekiawan itu mengatakan bahwa sejak awal Zhao Feng sudah membuat rencananya dengan memperhitungkan mereka di dalam pikirannya. Pangeran ke-7 tidak berani mempercayai hal tersebut. Aku mengerti sekarang. Alasan Zhao Feng memilih untuk menerobos pada saat ini adalah untuk menghindari 3 pangeran yang bekerja sama dengan kita. Cendekiawan itu tiba-tiba mengerti semuanya. Zhao Feng memasuki pengasingan latihan dan memperlihatkan kelemahannya sehingga ketiga pangeran itu akan menyerang. Melihat kejadian tersebut, Pangeran ke-7 memutuskan untuk tetap tinggal dan menunggu untuk mendapat manfaat dari pertarungan mereka alih-alih bekerja sama dengan ketiga pangeran. Bagaimana mungkin? Jiang Hao menjadi linglung setelah mendengar apa yang dikatakan si cendekiawan. Namun, apa yang dikatakan cendekiawan itu benar. Hari ini adalah hari terakhir. Jika tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, Pangeran ke-7 mungkin memang bekerja sama dengan 3 pangeran lainnya. Namun, pada saat ini, ketiga pangeran telah dikalahkan dan pangeran kedua sudah mengakui kekalahannya. Bahkan jika mereka bekerja sama dengan 2 pangeran yang tersisa sekarang ini, tim pangeran ke-9 masih memiliki kemampuan untuk melawan balik. Kita kalah tanpa bertarung. Cendekiawan itu menghela nafasnya. Musuh-musuh yang masih dalam kebuntuan melawan kera emas pengguncang langit di tembok kota merasakan hati dan kaki mereka gemetaran ketika melihat Zhao Feng membunuh para kaisar dan calon penguasa suci yang tersisa. Lari. Pangeran kelima meraung. Dia menyerah untuk menyerang kota. Namun, dia tidak akan mengakui kekalahannya meskipun dia akan tetap dikirim keluar pada akhir tahap kedua malam ini. Cepat mundur. Pangeran ke-12 juga berseru. Musuh-musuh di tembok kota langsung menggunakan teknik rahasia mereka untuk melarikan diri dan gerombolan hewan buas mereka di bawahnya juga dengan cepat mundur di bawah komando para penjinak hewan buasnya. Kau ingin pergi? Si Yulei merasa sangat sombong dan bersiap-siap untuk mengejar musuhnya. Tidak perlu mengejar mereka. Zhao Feng menghentikan si Yulei. Pada saat yang sama, gelombang energi batin yang samar berkilat di mata kirinya. Dia telah menyelesaikan tanda mata dewanya. Hahaha, kita menang. Si Yulei juga tahu alasannya. Mengejar musuh yang sudah dikalahkan bisa membuat mereka memutuskan untuk melakukan serangan balik habis-habisan dalam keputusasaannya. Anggota tim Pangeran ke-9 langsung menghela nafas lega dan entah bagaimana mereka merasa bahwa pertarungan ini tidak sesulit yang mereka bayangkan sebelumnya. Zhao Feng, terobosanmu adalah untuk memancing mereka, kan? Tetua Ying memikirkannya dengan hati-hati dan sepertinya mengerti mengapa Zhao Feng memilih untuk menerobos pada saat ini dan memperlihatkan kelemahannya. Jika ketiga pangeran bekerja sama dengan Pangeran ke-7, bahkan Zhao Feng pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Zhao Feng sengaja memperlihatkan kelemahan dalam tim Pangeran ke-9 untuk menghasutnya agar melakukan serangan dengan cepat. Menghadapi musuh yang memperlihatkan kelemahan besar, semua orang pasti punya pemikirannya sendiri, kan? Jadi, mengapa mereka mau bekerja sama jika mereka tidak perlu melakukannya? Mendengar perkataan Tetua Ying, semua orang tampaknya juga mengerti. Dalam pertempuran ini,
mereka tidak hanya mengalahkan 3 pangeran di permukaan, mereka juga memaksa tim pangeran ketujuh yang sedang bersembunyi di kegelapan menjadi putus asa. Itu sama saja seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bahkan jika pada saat ini 2 pangeran yang tersisa bekerja sama dengan pangeran ketujuh, tidak mungkin bagi mereka untuk menaklukkan kota peninggalan surgawi milik pangeran ke-9. Tim pangeran ke-9 telah memperoleh kendali yang mantap atas kotanya. Hehe, masih belum berakhir, Zhao Feng memperlihatkan senyum main-main. Sebuah busur perak gelap dengan tanda-tanda ukiran misterius muncul di tangan Zhao Feng. Anggota lain dari tim pangeran ke-9 menatapnya dengan bingung. Zhao Feng menggunakan tanda mata dewanya untuk merasakan lokasi pangeran kelima. Weng, Jiang, Zhao Feng menarik kembali tali busurnya dan memasukkan kekuatan api petir angin ke dalamnya. Sebuah panah yang terbuat dari petir merah mulai terbentuk di busur panah pengunci langitnya. Wosh! Zhao Feng dengan santai melepaskan panahnya. Pangeran kelima yang telah melarikan diri sangat jauh sekarang merasakan seperti ada sepasang mata mengawasinya. Pangeran kelima tiba-tiba berbalik dan melihat panah petir merah melesat ke arahnya. Penyergapan, pangeran kelima tercengang dan segera mengedarkan yuan sejatinya untuk melepaskan teknik pertahanannya. Boom! Ketika debu memudar, tubuh pangeran kelima telah hangus menghitam. Tanpa warisan naga agungnya, dia hanya seorang kaisar dan jelas tidak bisa memblokir serangan Zhao Feng. Jika Zhao Feng menggunakan busur panah pengunci langit dengan kekuatan penuh barusan, panah tersebut mungkin telah mengambil nyawa pangeran kelima. Bagaimana mungkin? Bagaimana Zhao Feng masih bisa menyerang kita dari jarak yang begitu jauh? Pangeran ke-12 menyipitkan matanya dan melihat Zhao Feng memegang busur panah di tembok kota. Ayo cepat pergi, tempat ini jahat. Pangeran kelima sangat marah dan frustrasi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wosh! Panah lain melesat. Kali ini, targetnya adalah pangeran ke-12. Boom! Zhao Feng! Mata pangeran ke-12 melotot dengan marah. Kedua pangeran mundur beberapa ratus kilometer lagi, tetapi panah misterius terus-menerus menghujani pangeran kelima dan ke-12. Para anggota yang mengikuti kedua pangeran merasakan jantung mereka berkedut. Tidak masalah di mana kedua pangeran berlari, panah yang ditembakkan Zhao Feng tampaknya memiliki mata dan akan selalu dapat menemukan kedua pangeran tersebut. Warisan naga agung dalam stempel putra mahkota palsu kedua pangeran itu akhirnya benar-benar habis dan mereka dipaksa untuk meminta bantuan. Hal tersebut mengakibatkan mereka semua diteleportasi keluar dari dimensi kuno makam kekaisaran. Tidak ada orang di tembok kota pangeran ke-9 yang tahu apa yang sedang dilakukan Zhao Feng. Dia hanya terlihat terus menarik tali busurnya dan menembakkan panah ke suatu arah secara acak. Namun, semua orang di istana kekaisaran Gan yang agung melihat apa yang terjadi dengan jelas. Zhao Feng dapat mengenai kedua pangeran hanya dengan menarik tali busurnya secara santai bahkan dari jarak beberapa ribu kilometer jauhnya. Bahkan pemanah paling profesional di penguasa dinasti pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pangeran kedua terdiam dan tiba-tiba merasa mengakui kekalahan dan memilih untuk pergi adalah keputusan yang sangat bijaksana. Pada saat ini, pangeran kelima dan ke-12 terlihat sangat acak-acakan dan benar-benar hangus menghitam. Akhirnya mereka pun terpaksa meminta bantuan. Dibandingkan dengan pangeran kedua, dua pangeran lainnya menjadi lebih dipermalukan. Pemilik 4 kota warisan langit hampir sepenuhnya telah dipastikan dan para pesilat ahli dari banyak kelompok kekuatan mengingat kekuatan Zhao Feng. Pemikirannya yang tenang dan kritis, kekuatan yang kuat, dan teknik yang tak terhitung jumlahnya membuat mereka mengaguminya. Wajah semua pesilat ahli di aula pangeran ke-9 itu memerah. Mereka tidak menyangka pangeran ke-9 akan dapat mengambil alih kota peninggalan surgawi dan bisa memasuki tahap ketiga pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Tuan, mata Bi Qingyue berair saat melihat layar pangeran ke-9 dengan cinta dan kekaguman. Seperti yang diharapkan dari tetua agung, Zhan Jie juga menatap Zhao Feng. Zhao Feng mungkin satu-satunya orang dalam sejarah penguasa dinasti yang mengalahkan seorang penguasa suci saat masih berada di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Zhao Feng, ekspresi Tai Hongnan terlihat suram. Penampilan Zhao Feng bahkan membuatnya merasa sepertinya ingin mengangkat Zhao Feng sebagai muridnya. Namun sayangnya, Zhao Feng tidak ingin kembali ke keluarga Tai dan jiwanya juga bukan dari keluarga Tai. Tetua Hongnan, apa yang harus kita lakukan soal Zhao Feng ini? Tanya Tai Litian. Tai Hongnan tidak menjawab. Mereka pada awalnya akan menggunakan metode yang lebih kuat. Namun sekarang dia perlu mendiskusikan berbagai hal dengan tetua lain di keluarganya. Di dalam aula pangeran ke-13, Zhao Feng ini, ekspresi penguasa suci lubang setan terlihat jelek.
Potensi kekuatan Zhao Feng membuatnya gelisah. Selain itu, kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna dari Zhao Feng membuat pusing. Saat malam tiba, anggota tim Pangeran Ketujuh pun diteleportasi keluar dari dimensi kuno dengan sebuah tablet batu. Pertandingan untuk menjadi putra mahkota kini telah memasuki tahap ketiga, bentrokan antara para pangeran. Hanya 4 pangeran dan anggota tim mereka yang masih berada di kota peninggalan surgawi yang tersisa di makam kekaisaran. Tim pangeran ke-8 dan ke-9 akhirnya bisa menghela napas lega. Ada waktu 10 hari untuk beristirahat sampai tahap ketiga dimulai. Mari kita beristirahat dan pulihkan kekuatan ke keadaan puncaknya, Tetua Ying menatap para anggota yang kelelahan. Semua orang telah berusaha keras untuk menaklukkan kota peninggalan surgawi ini dan benar-benar kelelahan. Tetua Ying, seperti apa sebenarnya tahap ketiga ini? Zhou Su akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia sudah mengajukan pertanyaan ini sebelumnya, tapi Tetua Ying mengatakan bahwa itu terlalu dini dan tidak ada gunanya untuk memberitahu mereka soal itu sebelum mencapai tahapan tersebut. Bentrokan antar para pangeran diadakan antara 4 kota peninggalan surgawi. Kota peninggalan surgawi akan memulai permainan, dan para pesertanya sudah tentu ke-4 pangeran dan anggota timnya. Karena sekarang saatnya telah tiba, Tetua Ying memberitahu mereka semua yang ia ketahui. Pada awalnya, hanya ada sedikit peluang pangeran ke-9 untuk benar-benar bisa menaklukkan kota peninggalan surgawi dan hanya jika ia beruntung dan semuanya berjalan dengan sempurna. Karena itu, tidak ada gunanya memberitahu orang lain tentang tahap ketiga. Bahkan, itu hanya akan mengalihkan perhatian mereka dari saat ini. Bahkan saat ini pun, Tetua Ying masih merasa seperti berada dalam mimpi. Dia tidak menyangka pangeran ke-9 bisa menjadi setara dengan pangeran ke-4, ke-13, dan ke-8 dan benar-benar menaklukkan kota peninggalan surgawinya sendiri. Kedengarannya menarik, Zhou Su menganggukkan kepalanya setengah mengerti. Zhao Feng terkejut, kota peninggalan surgawi menyediakan lahan untuk bentrokan antar para pangeran. Kekaisaran mungkin telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membuat kesepakatan dengan kota peninggalan surgawi. Tidak ada yang tahu permainan seperti apa yang akan dibuat oleh kota peninggalan surgawi. Sudah ada permainan yang telah muncul beberapa kali sejak pertarungan Utnuk menjadi putra mahkota yang pertama. Tapi semua permainan tersebut selalu disempurnakan di saat berikutnya untuk memastikan permainan itu adil, Tetua Ying menjelaskan kepada semua orang. Karena tidak ada permainan yang persis sama dalam pertarungan yang sebelumnya, sulit untuk membuat persiapan untuk permainan tersebut. Selain itu, karena itu adalah permainan dan bukan bentrokan langsung kekuatan, banyak faktor yang terlibat. Tentu saja, poin utama dari permainan ini adalah warisan naga agung. Tetua Ying menekankan, pada tahap keempat, pertarungan untuk stempel agung, itu pada dasarnya adalah bentrokan antara warisan naga agung. Ini tidak pernah berubah sebelumnya dan siapapun yang tahu tentang pertarungan untuk menjadi putra mahkota tahu ini. Inilah sebabnya mengapa tahap ketiga begitu penting. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan lebih banyak warisan naga agung. Pangeran ke-9 memiliki warisan naga agung yang paling sedikit di dalam stempel putra mahkota palsunya dibandingkan dengan para pangeran lainnya di dalam makam kekaisaran. Jika dia ingin menjadi putra mahkota, Pangeran ke-9 perlu mengalahkan 3 pangeran lainnya di tahap ketiga atau dia akan tersingkir di tahapan ini. Jangan khawatir, kita hanya perlu memberikan semua yang terbaik, kata Pangeran ke-9 sambil tersenyum. Untuk tingkatan tertentu, Pangeran ke-9 sudah membuktikan dirinya dengan mencapai tahapan ini. Inilah tujuan awalnya, untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pangeran. Hampir mustahil bagi kita untuk mengalahkan Pangeran ke-13 dan ke-4. Tapi keberuntungan memainkan peran yang sangat besar di tahap ketiga. Inilah sebabnya mengapa bahkan agen informasi profesional pun tidak dapat menebak siapa yang akan menjadi putra mahkota, lanjut Tetua Ying. Dia takut semua orang akan terlalu tertekan. Putra mahkota tidak selalu ditentukan oleh siapa yang terkuat. Setidaknya ada satu contoh pangeran peringkat kelima yang menjadi putra mahkota, tambah si Yulei. Dia takut bahwa yang lainnya akan terlalu tertekan juga. Jadi dia bekerja dengan Tetua Ying dan Pangeran ke-9. Oh, jadi kakak Pangeran ke-9 masih memiliki kesempatan. Jangan khawatir, Zhou Su tiba-tiba berdiri dan menepuk bahu Pangeran ke-9. Si Yulei dan Tetua Ying melihat sekelilingnya dan ekspresi mereka langsung menegang. Sebenarnya, anggota tim Pangeran ke-9 tidak merasa khawatir sama sekali. Zhou Su jelas seseorang yang tidak terlalu peduli sejak awal. Shen Jizi menutup matanya saat dia duduk diam di samping, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang ia perhitungkan.
Zhao Feng tampaknya telah memasuki tahap latihannya dan setelah jingkai tercetak dengan segel hati kegelapan, sikapnya juga telah berubah drastis. Hanya Su Qingling yang merasa bertanggung jawab dan memiliki sikap serius. Masih ada 10 hari lagi. Semuanya berusahalah meningkatkan kekuatan kalian sebanyak mungkin dan bersiap-siaplah, kata Tetua Ying sebelum pergi dengan Pangeran ke-9. Melihat bahwa pertemuannya telah berakhir, Zhao Feng bangkit dan juga beranjak pergi. Meskipun dia telah memasuki kondisi latihannya, dia masih tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia luar seperti ia mengetahui telapak tangan dan jari-jarinya sendiri. Jadi, dia jelas mendengar setiap perubahannya. Saat ini Zhao Feng sedang mempelajari tubuh petir suci abadi. Setelah bertarung dengan kekuatan tubuh petir suci miliknya begitu lama dan dengan bantuan kekuatan keinginan kematian milik Kaisar Kematian telah mendorong potensinya, Zhao Feng sekarang bisa mengolah tubuh petir suci abadi. Pengurangan kerusakan tubuh abadi sangat jelas. Tubuh tersebut benar-benar bisa mengabaikan serangan biasa. Selain itu, karakteristik abadi dapat melengkapi tubuh suci dari seorang penguasa suci alam cahaya mistik. Zhao Feng baru saja menjadi seorang kaisar, tetapi dia perlu membuat dasar yang kuat untuk menerobos ke alam cahaya mistik dan berharap berhasil pada percobaan pertamanya. Dia juga telah memperoleh teknik 10.000 pikiran ilahi yang lengkap. Dia merasa bahwa jika dia melatih teknik 10.000 pikiran ilahi ke tingkatan tertingginya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Oh ya, Zhou Su, apakah kau tahu apa kegunaan bunga hantu iblis 3 kehidupan? Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Bunga hantu yang awalnya tidak benar-benar ia pedulikan di warisan langit kekaisaran tersebut sangat penting bagi penguasa suci setan hitam. Dia yakin bahwa bunga hantu iblis 3 kehidupan seharusnya berguna di banyak bidang yang berbeda, bukan hanya satu. Mengapa kau bertanya padaku seperti itu? Bunga hantu iblis 3 kehidupan adalah bahan tingkat teratas untuk membuat tubuh duplikat setan Dao dan dapat meningkatkan seberapa cepat duplikatnya terbentuk serta meningkatkan kekuatan seseorang. Zhou Su sedikit terkejut. Zhao Feng belum pernah mempelajari teknik setan Dao sebelumnya, jadi mengapa dia bertanya padanya tentang hal itu? Apakah kau berencana untuk membuat duplikat dirimu yang mempelajari setan Dao nantinya? Tanya Zhou Su. Zhao Feng mungkin telah memperoleh keterampilan rahasia duplikat setan Dao yang langka di suatu tempat. Tidak, aku hanya bertanya saja. Ekspresi Zhao Feng terlihat ekspresi tenang. Kelihatannya, bunga hantu iblis 3 kehidupan memang harta yang sangat berharga bagi para pesilat yang mempelajari ilmu setan Dao. Teknik rahasia penduplikatan adalah teknik yang hanya dimiliki oleh penguasa suci. Seseorang hanya akan bisa mempelajari keterampilan rahasia seperti itu setelah mencapai tahap awal dari alam cahaya mistik atau mungkin seorang penguasa suci pemula yang kuat. Kekuatan duplikat terkait dengan tingkat keterampilan rahasianya sehingga ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan duplikat tersebut sangat berharga. Itu sama saja dengan meningkatkan tingkatan kemampuannya. Setelah mempelajari penggunaan bunga hantu iblis 3 kehidupan, Zhao Feng merasa bahwa bunga itu bahkan menjadi lebih tidak berguna lagi baginya. Zhao Feng lalu memasuki taman hewan peliharaan spiritual lagi setelah keluar dari ruang kamar logamnya. Apakah Anda membutuhkanku untuk merawat hewan peliharaan spiritualmu atau melatihnya? Atau Anda ingin membelinya? Seorang tetua pendek perlahan berjalan mendekat. Aku butuh 10 hewan buas terbang setingkat kaisar alam dewa kekosongan. Kali ini, Zhao Feng memilih 10 elang naga bersayap yang dapat dianggap sebagai gerombolan kecil hewan buas terbang. Setelah meninggalkan taman hewan peliharaan spiritual, Zhao Feng memberikan ke 10 elang naga bersayap masing-masing satu bagian dari giok naga yang redup. 10 keping giok naga ini adalah giok naga yang dicuri kucing kecil dari para kaisar dan calon penguasa suci di dunia kecil Zhao Feng. Warisan naga agung di dalamnya telah diberikan kepada Pangeran ke-9. Sua, 10 elang naga bersayap masing-masing mencengkeram sepotong giok naga, lalu terbang ke langit ke arah yang berbeda. Tidak ada banyak waktu yang tersisa sampai pertarungan untuk menjadi putra mahkota berakhir. Kita perlu mengumpulkan sebanyak mungkin warisan naga agung. Karena Zhao Feng telah setuju untuk membantu Pangeran ke-9 dan mengambil salah satu posisi, dia jelas akan memberikan semua yang terbaik. Setelah memasuki kota peninggalan surgawi, tidak ada yang akan pergi keluar untuk mengumpulkan warisan naga agung lagi. Semua orang akan meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan mencari keberuntungan di dalam kota peninggalan surgawi. Di masa lalu, beberapa penjinak hewan buas telah mencoba menggunakan gerombolan hewan buasnya untuk mengumpulkan warisan naga agung, tetapi itu sangat berisiko. Akan menjadi buruk jika hewan buas tersebut bertemu bahaya saat sedang mengumpulkan warisan naga agung dan kehilangan giok naganya. Namun Zhao Feng berbeda dari mereka.
Dia bisa melihat apapun yang dilihat oleh hewan buasnya melalui segel hati kegelapan. Jika ada bahaya, dia bisa memperingatkan hewan peliharaan spiritualnya untuk pergi atau menggunakan mata langit untuk membantu mereka. Semua ini bisa terjadi karena teknik 10.000 pikiran ilahi. Jika dia tidak memiliki teknik tersebut, dia tidak akan bisa berbagi penglihatannya pada hampir 20 ekor hewan buas terbangnya pada saat yang sama, belum lagi semua hal lain yang masih harus ia lakukan. 10 hari pun berlalu dalam sekejap mata dan tubuh petir suci Zhao Feng akhirnya memiliki gumpalan kekuatan keabadian. Jing Kai juga mencapai telah tingkatan calon penguasa suci. Ini adalah hal yang baik untuk seluruh tim. Pada hari ini, tim Pangeran ke-9 datang ke lapangan di pusat kota peninggalan surgawi. Di depan air mancur yang mempesona adalah tangga logam yang terbuat dari bahan yang sangat unik. Di atas tangga tersebut ada panggung batu berwarna abu-abu. Anggota tim Pangeran ke-9 berjalan ke atas panggung batu tersebut. Weng, Pangeran ke-9 mengeluarkan stempel putra mahkota palsunya dan mencetaknya ke atas panggung batu abu-abu. Weng, boom, boom, seluruh panggung batu pun mulai naik ke udara dan begitu pula dengan semua orang berdiri di atasnya. Di udara di atas dinasti Gan yang agung, sebuah layar redup akhirnya menunjukkan beberapa gambar. Bahkan dengan struktur penginderaan pada stempel putra mahkota palsu, tetap tidak memiliki efek di dalam kota peninggalan surgawi. Hanya ketika tahap ketiga dimulai dan para pangeran naik ke udara, maka orang-orang di dunia luar bisa melihat mereka lagi. Aku akhirnya bisa melihat mereka sekarang. Permainan tahap ketiga akan segera dimulai. Aku ingin tahu permainan mana yang akan dipasang oleh kota peninggalan surgawi kali ini. Semua orang di dunia luar bertanya-tanya bagaimana tahap ketiga akan dilaksanakan. 4 panggung batu melayang di udara dan masing-masing mengambil salah satu arah mata angin dan membentuk sebuah kotak. Weng, seorang tetua yang terlihat transparan tiba-tiba muncul di tengah-tengah keempat pangeran. Dari keadaan tetua tersebut, orang bisa tahu bahwa dia adalah mesin dari kota peninggalan surgawi. 4 pangeran, bentrokan antar pangeran akan segera dimulai, suara tetua transparan itu terdengar. Aku adalah juri dari permainan ini. Sepotong logam hitam yang tidak bisa dilihat dengan benar muncul di tangan tetua transparan tersebut. Kali ini, kita akan membuka. Tetua tiba-tiba membuang sepotong logam hitam dan logam tersebut melepaskan cahaya misterius. Jiang, sepotong logam hitam melayang di udara dan dengan cepat mengembang. Kemudian terdengar beberapa kali suara ledakan. Sepotong logam hitam akhirnya berubah menjadi benda logam yang mengisi ruang di antara keempat pangeran. Papan untuk permainan catur telah terpasang. Istana labirin yang bergerak. Keempat pangeran dan tim mereka berdiri di atas panggung batu dan memandangi istana labirin yang rumit di depan mereka. Istana labirin itu terbuat dari bahan logam hitam dan melayang di tengah 4 pangeran seperti papan catur. Namun, istana labirin tersebut sebenarnya adalah dunia yang benar-benar berbeda. Pertama, beberapa orang akan dipilih secara acak dari masing-masing tim sesuai dengan jumlah total orang dan akan memasuki istana labirin. Suara tetua transparan itu tiba-tiba terdengar. Weng, struktur lapisan tua dan rumit langsung muncul di panggung batu di mana keempat pangeran berdiri dan gelombang unik di udara mengunci pada beberapa orang. Dari panggung batu pangeran ke-9, cahaya perak berkilauan di sekitar tetua Ying, Su Qingling, Jing Kai, dan Zhao Feng. Wosh, wosh, wosh. Keempatnya lalu menghilang dari panggung batu tempat pangeran ke-9. Pada saat yang sama, pangeran ke-9, Zhou Su, dan anggota tim lainnya melihat keempatnya muncul di lokasi yang berbeda di dalam istana labirin. Keterampilan yang unik, Zhou Su hanya bisa menghela nafasnya saat melihatnya. Sama seperti mereka, sejumlah anggota pangeran lainnya pun dipindahkan ke dalam istana labirin. Itu adalah bidak catur untuk para pangeran. Hanya para pangeran yang dapat berkomunikasi dengan mereka dan mengarahkan para anggota ke dalam istana labirin yang bergerak dengan menggunakan stempel putra mahkota palsu. Tetua yang transparan itu memberitahu mereka aturan mainnya. Jika 2 orang bertemu satu sama lain di dalam istana labirin, akan ada pemandangan yang unik dan pemenangnya akan mendapatkan 10% dari warisan naga agung dari giok naga orang yang kalah. Itu artinya pertempurannya akan benar-benar acak. Asalkan 2 orang bertemu di dalam istana labirin, pertarungan yang unik pun akan terjadi. Tetua transparan itu tersenyum tipis ketika melihat ke bawah ke dalam istana labirin. Apakah setiap pangeran akan mentransfer warisan naga agung mereka kepada anggota di dalam istana labirin? Menarik. Zhao Feng memeriksa sekelilingnya saat berdiri di dalam istana labirin. Semua kemampuan panca inderanya sangat dibatasi di sini. Dia bahkan tidak bisa merasakan apa yang ada di balik dinding hitam tersebut.
Langit-langit di istana labirin juga terbuat dari bahan logam hitam yang sama yang dengan dindingnya. Namun para pangeran bisa melihat apa yang terjadi di dalam istana labirin dari luar. Dari perspektif orang-orang di dunia luar, istana labirin adalah papan catur yang lebarnya beberapa ratus meter, dan orang-orang di dalamnya adalah bidak catur kecil. Para pangeran seperti dewa yang bisa melihat ke bawah dan mengarahkan anggota tim mereka. Weng, Weng, giok naga Zhao Feng menjadi lebih terang ketika warisan naga agung mulai mengisinya. Saat ini situasi kita cukup bagus. Setidaknya Zhou Su tidak masuk ke istana labirin, suara pangeran ke-9 terdengar dalam pikiran semua orang melalui giok naganya. Apakah itu artinya ada tabib dari kelompok lain yang masuk ke sini? Tanya Zhao Feng. Begitulah, jawab pangeran ke-9. 4 dari tim pangeran ke-9 yang memasuki istana labirin adalah Tetua Ying, Zhao Feng, Su Qingling, dan Jing Kai. Mereka tidak mendapatkan si Yulei yang relatif cukup kuat, tetapi mereka juga tidak mendapatkan Zhou Su, yang merupakan orang terlemah. Secara keseluruhan, itu bisa dianggap baik. Di sisi lain, seorang tabib yang tidak berspesialisasi dalam pertempuran dari tim pangeran ke-8 telah masuk ke istana labirin. Tim mereka pada dasarnya bisa dijamin akan langsung kalah begitu bertemu dengan siapapun di dalam istana labirin. Seperti yang diharapkan, keberuntungan memainkan peran besar di tahap ketiga ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suara dingin Su Qingling terdengar. Dia tidak terlalu kuat, jadi dia sedikit takut. Aku akan memperingatkanmu jika ada musuh berbahaya muncul di sekitarmu, suara pangeran ke-9 terdengar. Tidak sesederhana itu, Zhao Feng sangat yakin. Keempat pangeran bisa melihat apa yang terjadi di dalam istana labirin, jadi mereka tidak bisa menghindari seseorang hanya karena kau menginginkannya. Permainan ini menguji kemampuan analisis dan kontrol seorang pangeran. Jika pangeran ke-9 terampil menjadi seorang komandan, ia akan bisa mengarahkan Su Qingling untuk menghindari pertarungan sambil membiarkan Zhao Feng dan Tetua Ying bertarung melawan orang-orang lemah di tim lainnya. Zhao Feng, penguasa suci setan hitam sedang bergerak ke arahmu. Pangeran ke-13 pastinya sedang mengarahkan penguasa suci setan hitam, suara pangeran ke-9 terdengar dalam pikiran Zhao Feng. Tetua Ying, ada calon penguasa suci yang relatif lebih lemah di bagian depan sebelah kiri. Pergilah ke kiri, lalu pilih jalan yang mengarah ke kanan. Su Qingling, pergi ke arah kanan. Lebih sedikit orang di sana. Cobalah untuk menghindari pertempuran. Keempat pangeran di panggung batu benar-benar fokus ketika melihat ke bawah ke istana labirin. Mereka meletakkan tangan mereka di atas stempel putra mahkota palsu dan berkomunikasi dengan para anggota di dalam istana labirin dan mengarahkan mereka untuk menjarah warisan naga agung dari yang lainnya. Permainan dimulai. Suara tetua transparan terdengar di telinga semua orang. Boom, boom, boom. Dinding logam di istana labirin langsung mulai bergerak. Beberapa dinding tenggelam ke tanah sementara dinding lainnya muncul entah dari mana. Istana labirin yang bergerak meningkatkan kesulitan bagi para pangeran untuk memberikan arahannya, kata Zhao Feng perlahan. Karena bentuknya yang terus berubah-ubah, para pangeran perlu memperhatikan situasi setiap anggotanya dan memberi arahan yang jelas setiap saat. Selain itu, bentuk ruangan yang terus berubah-ubah dapat menghentikan anggota lain menghafal peta istana labirin. Kemampuan mata spiritual dewa yang bisa tembus pandang pun tidak bisa bekerja juga. Mata kiri Zhao Feng menatap dinding di sebelahnya, tapi tidak bisa melihat menembusnya. Zhao Feng, penguasa suci setan hitam mendekati dari sebelah kirimu, pangeran ke-9 tiba-tiba berkata. Jelas terlihat bahwa di saat pangeran ke-9 sibuk mengarahkan yang lain, dia lupa tentang situasi Zhao Feng. Pangeran ke-9, Anda tidak perlu khawatir tentang Jing Kai atau diriku. Fokus saja untuk mengarahkan Tetua Ying dan Su Qingling, Zhao Feng memberitahu pangeran ke-9. Tekanan iblis dingin yang mengerikan tiba-tiba muncul dari sebuah jalan di sampingnya. Wosh, wosh, Zhao Feng, hari kematianmu telah tiba. Penguasa suci setan hitam terlihat memiliki senyum kejam saat mendekati Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng terlihat tenang. Dia memeriksa sekelilingnya sambil melihat penguasa suci setan hitam. Weng, Weng, ketika keduanya hanya berjarak 10 meter, pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba menghilang. Wosh. Zhao Feng dan penguasa suci setan hitam lalu muncul di tempat yang berbeda. Ketika dua orang bertemu, akan ada perubahan pemandangan. Zhao Feng menggumamkan aturan yang dikatakan oleh si tetua transparan. Tempat ini adalah dataran yang dipenuhi dengan banyak pohon aneh yang tingginya 1000 meter. Penguasa suci setan hitam dan Zhao Feng muncul di tempat ini. Paman, paman, layang-layangku tersangkut di pohon itu.
Bisakah kau mengambilkannya untukku? Ada seorang anak kecil di sebelah Zhao Feng dan penguasa suci setan hitam yang melompat-lompat. Bocah kecil, enyahlah dari sini. Penguasa suci setan hitam melambaikan jubahnya dengan marah dan gelombang kekuatan setan hitam membentuk naga yang menyerang ke arah anak kecil tersebut. Weng, sebuah tameng penghalang yang tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar anak kecil itu dan serangan penguasa suci setan hitam terpantul kembali ke arahnya. Penguasa suci setan hitam melompat ketakutan dan langsung mengulurkan telapak tangannya dan membatalkan serangannya. Penguasa suci setan hitam, saat ini kau dan Zhao Feng sedang dalam permainan. Kau tidak boleh menyakiti anak kecil itu. Sebaliknya, kau harus melakukan apa yang dia katakan. Suara pangeran ke-13 terdengar dalam pikiran penguasa suci setan hitam. Brengsek, bocah kecil sialan ini, mata penguasa suci setan hitam melotot karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan melawan Zhao Feng begitu bertemu dengannya. Namun ternyata mereka memasuki permainan aneh dan harus mengikuti aturannya. Zhao Feng, penguasa suci setan hitam tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Feng sudah terbang ke arah pohon di mana layang-layang merah tersangkut di sana. Penguasa suci setan hitam langsung melompat ke udara dan mengejar Zhao Feng. Gravitasi yang mengerikan. Zhao Feng merasakan kekuatan gravitasi yang tak terlihat menekannya. Semakin tinggi ia terbang, semakin kuat gravitasinya. Pohon ini tingginya 1000 meter. Zhao Feng terdiam. Anak kecil itu menerbangkan layang-layangnya setinggi ini di udara. Kelihatannya, pemandangan ini pasti palsu dan isinya dibuat oleh ras peninggalan surgawi jadi tidak bisa diukur dengan standar biasa. Boom! Zhao Feng mengedarkan kekuatan tubuh petir suci miliknya dan tubuhnya pun melepaskan kilatan petir keemasan yang cemerlang. Dengan bantuan tubuh petir sucinya, daya tahan dan kecepatan Zhao Feng pun meningkat drastis. Wosh! Zhao Feng langsung bergerak naik sejauh beberapa ratus meter. Ada gravitasi yang kuat di sini. Ekspresi penguasa suci setan hitam menjadi suram, tetapi dia memiliki tubuh suci dan daya tahan yang lebih kuat. Kilatan setan hitam. Api hitam menyala di sekitar tubuh penguasa suci setan hitam dan gelombang api hitam berputar di kakinya. Gelombang api hitam tersebut lalu meledak di bawah kakinya dan dia pun melesat ke atas seolah-olah sedang meluncur di udara. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Zhao Feng lalu menyalakan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Bam! Dengan serangkaian ledakan, kecepatan Zhao Feng meningkat hingga maksimal dan dia pun melesat ke arah pohon. Karena Zhao Feng telah beraksi selangkah lebih awal dari penguasa suci setan hitam, ia berhasil mendapatkan layang-layang merah tersebut terlebih dahulu. Zhao Feng, layang-layang itu milikku. Penguasa suci setan hitam meraung saat dia menyerang ke atas. Serangan iblis darah. Zhao Feng tertutupi api dan ada suara ledakan di sekelilingnya. Gambar matahari merah darah dengan pusaran air yang berputar-aputar di tengahnya mulai muncul di belakangnya. Sayap berwarna merah darah Zhao Feng meninggalkan jejak cahaya semerah darah saat matahari merah darah di belakangnya melepaskan kilauan cahaya emas dan merah. Dengan penambahan teknik serangan iblis darah, Zhao Feng terlihat seperti gagak emas kuno saat melesat ke bawah dengan layang-layang tersebut. Boom, boom, boom. Gravitasi yang sebelumnya menahan Zhao Feng sekarang justru membantunya dan mendorong kecepatannya hingga maksimal. Bahaya, ekspresi penguasa suci setan hitam berubah drastis. Jantungnya bergetar dan dia bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan Zhao Feng bahkan dari jarak sejauh ini. Penguasa suci setan hitam tidak berspesialisasi dalam penguatan tubuh, jadi dia jelas tidak akan bisa bentrok langsung dengan Zhao Feng. Dia segera bergerak ke samping dan menghindari serangan Zhao Feng. Selamat tinggal, Zhao Feng tidak mau repot-repot berurusan dengan penguasa suci setan hitam dan dengan cepat melaju ke tanah. Zhao Feng melakukan salto di udara dan menyerahkan layang-layang itu kepada anak laki-laki tersebut. Terima kasih, Paman, aku punya permen untuk Paman. Bocah lelaki itu dengan gembira mengambil layang-layang tersebut dan mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk. Sebuah kristal dewa di bawah standar pun tergeletak di tangannya. Mata Zhao Feng berkedip-kedip sejenak sebelum akhirnya dengan cepat mengambil kristal dewa di bawah standar tersebut. Sialan, Zhao Feng. Penguasa suci setan hitam baru saja tiba dan hendak menyerang Zhao Feng. Namun tiba-tiba terdengar suara mekanis berkata, pemenang, Zhao Feng. 10% dari warisan naga agung dalam giok naga milik penguasa suci setan hitam pun kemudian mengalir ke dalam giok naga Zhao Feng. Pemandangan di sekitar mereka mulai berputar dan menghilang. Zhao Feng kembali ke istana labirin, tetapi lokasinya berbeda.
Sepertinya dia muncul di tempat acak di dalam istana labirin. Jadi, seperti itu. Setelah mengalaminya untuk pertama kalinya, Zhao Feng akhirnya mengerti hampir semua aturan permainannya. 4 pangeran di atas kota peninggalan surgawi sepenuhnya terkonsentrasi pada istana labirin saat mereka menggunakan stempel putra mahkota palsunya untuk mengarahkan anggota mereka di dalam istana labirin. Bola transparan acak sesekali muncul di atas istana labirin. Di dalam bidang ini adalah gambar dari pertarungan. Di dalam salah satu dari mereka, Zhao Feng melesat ke arah pohon dan meraih layang-layang merah. Seperti yang diharapkan dari ras peninggalan surgawi. Kemampuan penciptaan mereka tidak terbayangkan. Siapa yang tahu berapa banyak dimensi rahasia yang terkandung dalam permainan yang satu ini? Si Yulei tertegun. Dia merasa sedikit sedih karena tidak bisa merasakannya sendiri. Shen Jizi melihat istana labirin di bawahnya dan sepertinya tidak fokus pada apapun. Sebaliknya, dia tampaknya sedang meramalkan sesuatu. Bagus. Zhao Feng mengalahkan penguasa suci setan hitam dan memenangkan 10% dari warisan naga agungnya, seru si Yulei. Bola yang menunjukkan sosok Zhao Feng kemudian menghilang. Saudara Zhao memiliki keberanian dan keterampilan. Pangeran ke-9 menghela napas lega. Karena kesalahannya, penguasa suci setan hitam berhasil mendekati Zhao Feng dan memulai pertarungannya. Tapi untungnya, Zhao Feng menang. Kemampuan menyesuaikan diri Zhao Feng terhadap lingkungan yang tidak dikenalnya dengan mudah melampaui yang lainnya. Aku akan mendengarkan perkataan Zhao Feng dan mengarahkan Tetua Ying dan Su Qingling. Pangeran ke-9 percaya akan keputusan Zhao Feng. Di dalam istana labirin yang bergerak, Jingkai bertemu dengan seorang tetua berjubah biru dari tim pangeran ke-4. Hahaha, kau Jingkai dari tim pangeran ke-9. Tetua berjubah biru memperlihatkan senyum jahat saat dia maju ke depan. Begitu ia mencapai jarak tertentu dengan Jingkai. Weng, pemandangan di sekitar mereka mulai berputar dan mereka pun muncul di dimensi lain. Jingkai menghadapi tetua berjubah biru di dalam hutan. Beberapa ratus penduduk desa menangis dan memohon saat mereka berlutut di belakang Jingkai. Pahlawan, tolong selamatkan desa kami. Kelompok bandit itu telah datang lagi. Tolong bantu kami menyingkirkan bandit-bandit tersebut. Di sisi lain, di belakang tetua berjubah biru adalah beberapa puluh bandit yang tampak galak memegang pedang dan kapak besar. Kakak, ayo kita serang. Ya, kita semua belum makan daging selama beberapa bulan. Mata tetua berjubah biru melotot keluar dan kumisnya bergoyang-goyang karena marah. Meskipun dia tahu semua yang ada di sini terjadi secara acak dan semua isinya palsu, sebenarnya dia adalah tetua regulasi dari kelompok dengan kekuatan 3 bintang. Namun dalam permainan ini, dia adalah pemimpin sekelompok bandit. Jingkai, mari kita akhiri ini. Tetua berjubah biru menyerang dengan tidak sabar. 3 kuda-kuda lautan hijau. Tetua berjubah biru melambaikan tangannya dan gelombang air membentuk pusaran air hijau gelap yang menyapu ke arah Jingkai. Jingkai waspada dan cahaya keemasan muncul di sekelilingnya. Cahaya keemasan lalu berbenturan dengan air hijau gelap. Kekuatan gelombang kejutnya pun menghancurkan gunung dan sungai di dekatnya. Hehe, Jingkai, kau baru saja mencapai tingkatan calon penguasa suci, kan? Tetua berjubah biru tertawa. Boom! Tepat ketika air hijau gelap menutupi Jingkai dan hampir menelannya, mata langit berwarna emas yang samar muncul di atas mereka berdua. Gelombang kekuatan keinginan mata dewa yang mencapai langit tiba-tiba melesat ke arah tetua berjubah biru. Arg! Tetua berjubah biru berteriak ketika 10.000 kilatan petir menghantam jiwanya meledak dan dia langsung membeku. Jingkai langsung menyerbu dan sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya pun membunuh para bandit. Pemenang, Jingkai, terdengar suara mekanis. Bagaimana mungkin? Mata itu, tetua berjubah biru terlihat syok dan ketakutan. 10% dari warisan naga agung tetua berjubah biru pun memasuki giok naga milik Jingkai. Terima kasih, Tuan, kata Jingkai dengan nada rendah. Pada saat yang sama, penduduk desa di belakangnya bersorak-sorai. Pahlawan, terima kasih telah menyelamatkan desa kami. Hadiah ini hanya sedikit rasa terima kasih dari kami. Ekspresi semua orang di panggung batu pangeran ke-4 membeku. Bagaimana bisa tetua berjubah biru kalah? Dan, apa sebenarnya mata emas samar yang muncul di langit tadi? Pangeran ke-4, aku juga tidak tahu. Ketika aku bertarung dengan Jingkai, kekuatan keinginan mata dewa yang kuat tiba-tiba muncul di langit, si tetua menjelaskan tanpa daya. Dia merasa bahwa dia telah kalah dengan cara yang sangat tidak wajar. Mata emas itu, mungkinkah itu Zhao Feng? Pangeran ke-4 ingat mata dan pikiran Zhao Feng. Zhao Feng membuka matanya di dalam istana labirin.
Mata langit menggunakan kekuatan keinginan mata dewa terlalu banyak, kata Zhao Feng dengan nada ringan. Zhao Feng bisa berbicara dan berinteraksi dengan siapapun yang memiliki segel hati kegelapan. Dia juga bisa melihat melalui mata mereka dan menggunakan mata langit untuk membantunya. Namun, ini adalah pertama kalinya ia menggunakan mata langit melalui dimensi lain. Untungnya, dimensi rahasia tidak terlalu jauh dari istana labirin yang bergerak dan struktur dimensi rahasia ini sangat sederhana. Zhao Feng lebih baik dalam hal membantu Jing Kai daripada Pangeran ke-9. Pada saat ini, Pangeran ke-9 sepenuhnya fokus pada Tetua Ying dan Su Qingling. Zhao Feng mulai mengambil tindakan juga, tapi dia tidak bertemu orang lain setelah berjalan cukup lama. Sepertinya aku memperlihatkan terlalu banyak kekuatanku dan sekarang semua orang menghindariku. Zhao Feng menghela nafas tanpa daya. Kekuatan yang ia perlihatkan pada tahap sebelumnya benar-benar sebanding dengan para penguasa suci yang lebih tua. Karena sebagian besar dari mereka yang berpartisipasi dalam istana labirin adalah calon penguasa suci, mereka jelas ingin menghindari Zhao Feng. Itu artinya aku hanya akan bertemu dengan para penguasa suci. Alis Zhao Feng berkerut. Meskipun dia tidak takut bentrok langsung dengan penguasa suci, ada banyak kemungkinan dalam dimensi rahasia yang berbeda. Lagi pula sebenarnya penguasa suci lebih kuat darinya dalam banyak aspek. Zhao Feng tidak ingin berinteraksi dengan penguasa suci saja. Akan jauh lebih mudah jika dia berurusan dengan kaisar dan calon penguasa suci. Jika memang itu masalahnya, maka aku hanya akan mengandalkan keberuntunganku. Gelombang petir angin muncul di sekitar Zhao Feng. Wosh! Sepasang sayap petir merah mengembang di punggungnya. Wosh! Zhao Feng memilih arah secara acak dan berubah menjadi kilatan petir yang melesat ke depan. Di saat semua orang dengan hati-hati bergerak di bawah bimbingan pangeran mereka, Zhao Feng menggunakan teknik rahasia berbasis kecepatan dan bergerak di dalam istana labirin yang selalu berubah secepat mungkin. Siapapun yang ia temui pertama kali adalah orang yang akan melawannya. Luo Zun, bahaya, Zhao Feng mendekatimu. Suara pangeran ke-8 tiba-tiba terdengar di benak Luo Zun. Luo Zun terhenti sejenak. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Zhao Feng, kali ini dia tidak ingin melarikan diri. Selain itu, tantangan di istana labirin bergerak tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan. Zhao Feng, Luo Zun maju ke depan ketika melihat Zhao Feng muncul di depannya. Weng, mereka lalu muncul dalam dunia salju dan es. Aku benar-benar membutuhkan besi mistik es beku yang terletak di bagian bawah es mistik berusia 1000 tahun ini. Siapa di antara kalian yang bisa mengambilkannya untukku? Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian tahan dingin menatap Zhao Feng dan Luo Zun. Zhao Feng, maaf, tapi aku berspesialisasi dalam elemen es. Luo Zun membusungkan dadanya dengan senyum pongah. Meskipun ini terlihat tidak terlalu adil jika dia menang melawan Zhao Feng menggunakan keahliannya, keberuntungan adalah bagian dari kekuatan juga. Gelombang dingin yang ekstrim lalu muncul dari tangan kiri Luo Zun dan suhu udara di dekatnya langsung turun beberapa puluh derajat lagi. Bahkan udaranya menjadi benar-benar membeku. Luo Zun menekankan tangannya ke lapisan es dan melepaskan gelombang kekuatan dingin. Krak, lapisan es di tanah meledak tetapi itu belum cukup. Sulit untuk mengetahui seberapa dalamnya letak besi mistik es beku tersebut. Zhao Feng menatap lapisan es di bawahnya. Besi mistik es beku terletak 1000 meter di bawah tanah. Dia juga memiliki garis keturunan es air tetapi memiliki spesialisasi dalam pertahanan dan pemulihan. Dalam hal menggali, Luo Zun mungkin lebih baik. Meo-meo, kucing kecil muncul di bahu Zhao Feng dan memegang sekopnya saat memperlihatkan ekspresi kesombongan, seolah-olah sudah waktunya baginya untuk bersinar lagi. Kucing kecil lalu mendarat di tanah dan menghujamkan sekopnya ke lapisan es. Beng, boom. Tanah tiba-tiba mulai bergetar. Mata kiri Zhao Feng melihat besi mistik es beku di bawah tanah bergerak agak jauh ketika lapisan esnya pecah. Luo Zun terkejut dan menatap Zhao Feng dan kucing kecil. Dia merasakan kedalaman goncangan es barusan. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Zhao Feng dan hewan peliharaan spiritualnya itu. Krak, krak, krak. Kucing kecil itu sekali lagi menghujamkan sekopnya ke tanah. Boom, boom, boom. Seluruh kedalaman es mulai bergetar dan pecah. Seolah-olah ada hewan buas akan keluar dari bawah tanah. Bam, bam, goncangan mulai menjadi semakin kuat sampai seluruh tanah mulai bergetar. Luo Zun terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh hewan peliharaan spiritual Zhao Feng tetapi lapisan es setebal 1000 meter di bawah tanah telah hancur. Beng, krak, krak, lubang besar muncul dimanapun kucing kecil itu menggali. Jika seseorang melihat ke bawah, mereka bisa melihat lapisan-lapisan es di bawahnya hancur sedikit demi sedikit.
Sepotong besi emas putih tersangkut di celah-celah retakan es tersebut. Wosh! Zhao Feng langsung melompat ke dalam lubang dan mengambil besi mistik es beku. Bagaimana mungkin? Luo Zun yang masih mengedarkan kekuatan esnya, langsung bengong. Bahkan hingga saat ini pun, dia masih tidak mengerti apa yang dilakukan Zhao Feng dan hewan peliharaan spiritualnya sehingga bisa membuat besi mistik es beku, yang berada di kedalaman ribuan meter di bawah tanah, melompat dengan sendirinya. Terima kasih, anak muda. Ini hadiahmu. Pria parubaya itu tersenyum dan menyerahkan beberapa batu aneh. Pemenang, Zhao Feng. Sebuah suara muncul di dimensi tersebut. Giok naga Zhao Feng lalu sedikit berkilauan. Detik berikutnya, Zhao Feng kembali ke istana labirin. Masih belum bisa juga, Zhao Feng hanya berdiri di sana. Jika bukan karena Luo Zun yang memutuskan untuk bergerak ke arahnya, Zhao Feng bahkan tidak akan menyadari bahwa ada seseorang di sana. Kemampuan panca inderanya sangat ditekan dan mata kirinya tidak bisa melihat apapun. Itu memang cukup merepotkan. Jika mata kiriku tidak bisa melihat melalui dinding istana labirin, lalu bagaimana dengan ini? Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Weng, gangguan cahaya keemasan yang samar muncul di mata Zhao Feng. Di saat mata kirinya memiliki kemampuan untuk melihat benda-benda dalam wujud padat, kemampuan baru mata emasnya memiliki versi yang lebih kuat. Berhasil, Zhao Feng sangat senang. Pada saat ini, dimanapun dia memandang dengan mata kirinya, tempat itu akan berubah menjadi dunia yang terdiri dari partikel dan atom-atom emas yang samar. Saat ini dia mampu melihat belasan dinding logam. Struktur atom yang membentuk dinding logam tersebut sangat kompleks. Itu sebenarnya beberapa kali lipat lebih rumit daripada struktur senjata level bumi di tingkat puncak. Tentu saja, bukan itu yang menjadi titik fokus Zhao Feng. Itu artinya setiap orang dalam jarak 10 dinding dariku akan bisa berada di bawah kendaliku. Zhao Feng diam-diam merasa sangat senang. Ini akan jauh lebih mudah. Namun, cahaya putih tiba-tiba mulai berkilauan di sekitar tetua transparan di atas istana labirin yang bergerak. Orang yang bermain curang telah ditemukan dan akan dihukum. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.